Hai, Shalom Sobat ICC, apa kabarnya? Gak kerasa sekarang udah di bulan Desember. Di mana-mana, kalau kita ke mall, kalau kita ke tempat liburan, hiburan, semuanya lagi temanya itu Natal. Natal itu identik dengan sukacita, dengan Thanksgiving, dengan kemeriahan, dengan pesta. Tapi sedikit review sebelum kita mengakhiri tahun ini. Apa yang udah kita syukuri selama tahun ini? Apa juga yang udah kita pelajari selama tahun ini? Terus yang terpenting itu bagaimana hubungan pribadi kita sama Tuhan, dan bagaimana juga hubungan pribadi kita dengan sesama. Mungkin di awal tahun banyak dari kita bikin goals, bikin target baru. Nah, beberapa dari target tersebut mungkin bisa dicapai dengan baik, dan beberapa lainnya mungkin masih terpending bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi nggak apa, apapun musim hidup kita, Tuhan selalu baik. Di Perjanjian Lama, Tuhan dikenal dengan beberapa nama yang sesuai atau identik dengan karakternya itu sendiri. Adonai, Elohim, Yahweh, El Shaddai, Jehovah Jireh, itu Tuhan penyedia, our provider, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan. Begitu juga Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Nisi, the Lord is our banner, Tuhan sumber kemenangan, Jehovah Shalom, peace atau damai. Nah, sampai Yesus lahir, nubuat itu digenapi. Allah menyebut dia Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Devotion pagi hari ini saya beri judul Immanuel, Tuhan beserta kita. Kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Poin pertama adalah jangan takut sebab aku menyertai engkau. Poin kedua adalah jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Yang berikutnya juga Tuhan bilang, bahkan dia akan menolong. Dia akan memegang tangan kita. Dan tangan Tuhan itu yang membawa kemenangan. Kita bahas poin pertama, jangan takut. Penyertaan Tuhan itu di atas keadaan atau perasaan kita. Perasaan kita belum tentu benar. Keadaan selalu berubah-ubah. Tetapi penyertaan Tuhan itu sempurna di segala musim kehidupan. Mungkin mudah untuk bilang jangan takut. Mungkin mudah untuk bilang harus berani dengan afirmasi kalimat positif atau apapun. Tapi Tuhan gak mengajarkan kita untuk berani. Tuhan mengajarkan kita untuk tetap tenang, tetap percaya. Sebab kekuatan kita bukan berasal daripada dunia ataupun diri kita sendiri, tetapi sumber kekuatan dan pengharapan kita ada di dalam Kristus. Poin yang kedua adalah jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dia itu Bapa yang baik, dia itu Tuhan yang setia. Walau keadaan kita jauh dari apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, walau mungkin semuanya gak baik-baik saja, tetaplah percaya dan jangan bimbang. Kita belajar dari seorang Daud. Raja Daud pun mengalami ketakutan. Raja Daud pun mengalami kegentaran. Raja Daud pun mengalami banyak ancaman dan banyak struggle di dalam kehidupannya. Tapi kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4, mungkin ayat ini familiar bagi kita semua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Immanuel, Tuhan beserta kita. Di saat ada penyertaan, di situ ada jalan keluar, di situ ada penghiburan, di situ ada kekuatan, di situ pula ada pengharapan. Yang ketiga adalah Tuhan itu sumber pertolongan. Kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apapun situasi kita, ingat lagi setiap kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebelumnya. Selalu bersyukur. Saat bersyukur, ada mujizat baru yang Tuhan kerjakan. Saat bersyukur, ada hati yang diubahkan. Dan saat bersyukur, kita bisa merasakan hadirat Tuhan lebih dekat lagi.
Tantangan hidup mungkin ada di dalam keuangan, pekerjaan, hubungan, relationship, keluarga, bahkan kekhawatiran akan masa depan. Banyak tantangan hidup yang kita hadapi mungkin saat ini. Mungkin saat ini banyak tantangan hidup yang sedang kita hadapi. Dari keluarga, hubungan, pasangan, sakit penyakit, kekhawatiran akan masa depan, mungkin juga pekerjaan, usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita saat ini, jangan bimbang, jangan takut, tetap percaya, sebab Tuhan yang akan memegang tangan kita, dan Tuhan yang sama pula yang akan menolong, memberikan kita jalan keluar. Yang keempat adalah Tuhan berkendali, Dia memegang kehidupan kita. Kitab Ulangan, pasal yang ke-31, ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan itu memegang tangan kita di dalam kehidupan kita saat ini. Meski kita belum melihat, meski kita melihat seperti tidak ada harapan, tetapi Tuhan yang sama juga yang akan memegang hari esok dan memegang masa depan kita. Dia ada di dalam kendali. God is in control. Jangan takut, tetap percaya. Poin yang terakhir adalah kemenangan itu ada di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus pasal yang 15 ayat yang ke-57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita berharap sama Tuhan, saat kita percaya, pengharapan kita itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kemenangan kita itu sudah dijamin di dalam Yesus Kristus. Walau keadaan belum sesuai dengan harapan, tapi ingat, kemenangan kita sudah terjamin di dalam Yesus Kristus. It is done, it is finished, semuanya sudah Tuhan tanggung. Pencobaan apapun di dalam kehidupan bukan berasal daripada Tuhan. Bahkan saat kita dicobai, Tuhan akan memberikan pertolongan dan Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar. Kitab Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sangat banyak ayat Alkitab memberikan peneguhan tentang penyertaan Tuhan di atas segalanya. Di saat Tuhan menyertai, selalu ada jalan baru, selalu ada harapan baru. Bahkan penyertaan Tuhan itu genap di dalam Tuhan Yesus, Immanuel, Tuhan beserta kita. Saya recap devotion pagi hari ini. Pertama, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Dia adalah Allah yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kemenangan itu ada di dalam Yesus Kristus dan sudah Tuhan jamin. Kemanapun, kapanpun, dan apapun keadaan kita saat ini, sebagai orang percaya dan anak Bapa di surga, ingat selalu, Tuhan beserta kita. Selalu ada pengharapan dan masa depan di dalam Kristus Yesus. Saya juga mau mengingatkan kepada saudara-saudari semua, boleh untuk ajak temannya, kerabat, keluarga, orang yang belum mengenal Tuhan, atau siapapun yang saudara kasihi untuk menghadiri ibadah Natal ICC yang akan diselenggarakan di hari Minggu 14 Desember 2025. Dan saudara juga akan sangat diberkati dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai untuk menyampaikan, untuk membagikan firman apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mungkin banyak dari kita di dalam mau menutup tahun ini punya struggle, punya kesulitan, punya masalah masing-masing. Tuhan, kami mau belajar untuk percaya, belajar untuk berserah, belajar untuk mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Kalau Tuhan dulu tolong, kami percaya Tuhan yang sama akan selalu menolong dan membuka jalan ke depannya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin, digenapi atas kehidupan kami. Hamba-Mu melepaskan berkat,
damai sejahtera, sukacita untuk semua jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, gak kurang suatu apapun Tuhan. Kau yang membukakan jalan keluar, Kau yang melindungi, dan Kau yang memberkati. Yang sakit saat ini juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap permasalahan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar, sudah tersedia dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami di akhir tahun ini memasuki tahun baru 2026 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap rencana-Mu, janji-Mu, dan kehendak-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar lebih berserah dan lebih percaya lagi kepada Engkau. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Immanuel, Tuhan beserta kita. Makasih sudah mengikuti acara Devotion Gereja ICC. Sampai berjumpa di Devotion Gereja ICC berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.